Sobat pintar, pernah nggak kalian mengamati gambar, kemudian mencari makna atau pesan, serta membuat caption dari sebuah gambar? Halo Sobat Pintar, welcome to our YouTube channel, Belajar Online. With me Kak Via, we are still in chapter 2. What does it mean? We still discuss about caption. In this change, we will discuss about 2 points, collecting information and some notes about caption. Before we continue our lesson today, let's review our previous lesson. Do you still remember what we have learned before? Before, we have learned about what caption is, social function of caption and types of caption. Well, Sobat Pintar, to collect information from a picture, we have to observe the picture, then look for the message. Now, open your textbooks and we are going to discuss task 1, page 19. Oke, Sobat Pintar, sudah ditemukan? Oke. Pay attention, the example of text 1. The picture show there are 6 circles. 6 circles. The big one in the center, the color is violet or purple. It can be like a flower or it can be like a man. What message does the writer write on the table? Let's see. The writer wants to show the beauty of the flower resulted from the violet color. Oke, Sobat Pintar, kita akan mulai latihan start from caption 2. Oke, caption 2, we can see people walk on the simple and conventional bridge. From the picture, you can take your own conclusion. What message can be informed? Oke, sudah dilihat? Nah, di situ ya, di situ ternyata ada orang yang lagi jalan melalui apa itu? Jembatan yang simpel dan sangat konvensional gitu ya. Oke, Sobat Pintar, di sini Kak Via bisa ambil kesimpulan mungkin the writer want to show one of the bridge condition in Indonesia. Jadi mungkin di sini adalah menunjukkan bahwa penulis ini menyampaikan bahwa di Indonesia masih ada kondisi jembatan yang modelnya seperti ini. Nah, seperti itu. Oke. Next, we are going to caption 3. Oke, lihat di caption 3 itu ya. Coba dilihat, perhatikan kabarnya. We can see the green woods, streaming water, and the rocks. Ya, bisa dilihat di situ. So, Sobat Pintar, what do you think of the message inferred? From me, it can be the writer wants to show the beauty of nature. Ya, oke. Next, caption 4. Now take a look caption 4. One, on the picture we can see 2 cats doing the same thing. Sit together, yawn together. There is also a caption, friendship. Oke, Sobat Pintar, mudah kan dilihat dari gambar ini? Saya yakin kalian bisa menyimpulkan pesan apa yang ada dalam gambar itu. Kalau Kak Via, pesannya adalah the writer wants to show the relationship between a mutual affection between people or thing. Jadi menurut saya ini adalah persahabatan, hubungan persahabatan di antara keduanya. Ya, ada saling bersahabat ya, bisa 2 orang atau benda. Oke, Sobat Pintar, selanjutnya setelah kita berlatih tadi collecting information, sekarang kita akan belajar yang namanya apa? Bagaimana create a caption. Ya, sebelum kita create a caption, kita harus mengetahui beberapa hal, ya, Sobat Pintar. Before we create a caption, we have to know some notes to make a right caption. Jadi kita harus benar-benar tahu apa saja catatan-catatan yang perlu diingat sehingga kita bisa membuat caption yang bagus. The following we will discuss about some notes to remember. The first, criteria of a good caption. The second, structure of a caption. The last, language feature of a caption. Apa itu masing-masing? Pertama ya, criteria of a caption. Apa itu criteria of caption? Oke, kita akan pelajari criteria of caption. Oke, di sini ada beberapa kriteria dari bagaimana cara membuat caption yang bagus.
Nah, the first, it clearly identify the subject of the picture without detailing the obvious. Jadi untuk membuat caption yang bagus itu pertama apa? Kita harus mengidentifikasi subjek itu dengan jelas ya, tanpa harus memberikan penjelasan yang detail. Jadi nggak boleh pakai detail ya. Itu. The second, it should be succinct and informative. Jadi yang kedua yaitu apa? Untuk membuat caption yang bagus, kita caption itu seharusnya succinct. Apa itu? Singkat and informative dan informatif, mengandung informasi. The third, it must be relevant to the picture. Untuk yang ketiga ini bahwa caption itu tidak hanya sekedar menulis begitu saja, tidak. It must be relevant, harus sesuai dengan picture. Next, it provide context for the picture. Harus di sini good caption adalah menyediakan konteks yang sesuai juga dengan caption. Hampir mirip tadi, harus relevan ya. Oke. And the last, it draws the reader into the article. Nah, ini yang paling penting apa? It draws. Terus itu bukan menggambar loh ya. Ini adalah apa? Mengajak, menarik ya. Caption itu bagaimana caranya kita membuat caption yang bagus itu agar supaya bisa menarik apa? Reader, pembaca untuk bisa apa? Tertarik membaca di sebuah artikel. Okay. Now we are going to structure of caption. As other text, caption also has a structure. Jadi ini yang perlu saya perlihatkan lagi ya, perlu saya tekankan lagi untuk sobat pintar bahwa caption ini sekilas seperti hanya tulisan pendek saja, tapi ini sebenarnya masuk dalam kategori functional text ya. Sebagaimana teks-teks yang sebelumnya sama pelajari ya, yang kalian pelajari ketika di kelas 10, kelas 11 ya, ada di antaranya yang mulai dipelajari sejak SMP, ada naratif teks, recount teks, dan yang paling baru kelas 11 kemarin kalian sudah belajar yang namanya apa? Analytical exposition ya. Di sana ketika kalian belajar tentang teks, tentunya tidak terlepas dari apa? Satu, definition, the second apa? Structure. Lah ini juga termasuk begitu. Caption juga begitu. Caption meskipun hanya sekelas seperti itu, tapi sebenarnya dia masuk functional text ya. Saya mencoba untuk mereview satu teks, misalkan ada recount text. Di recount text itu ada yang namanya generic structure. Di sana ketika mau menulis yang tulisan recount yang bagus, yang pertama apa? Yang pertama yang ditulis adalah orientation ya. Masih ingat orientation isinya apa? Who atau what, when atau where. Kemudian apa? Event. Apa events itu? Rangkaian dari cerita, kemudian ditutup dengan reorientation. Lah kembali lagi ke caption. Caption juga begitu. Meskipun caption ini hanya tulisan penyerta dari sebuah gambar, tapi it can be written in the form, bisa ditulis dalam apa? Yang pertama, a few words of description. Jadi bisa ditulis yang pertama dalam bentuk kata atau susunan kata. Seperti contoh dia a bike to work. Jadi misalkan ada gambar, ada sepeda, kemudian kalian ingin menulis apa caption yang bagus ya, bike to work misalkan. Apalagi saat ini ya lagi tren itu ya, kalau di Jakarta itu sekarang worknya pakai apa? Bicycle ya. Oke. Next, ada juga kita pakai several sentence. Several sentence ini tidak harus kata yang banyak ya, bisa one sentence. For example, Bollywood actress Aishwarya Rai pose in front of Taj Mahal. Nah ini ada juga ya kalimatnya, itu kebetulan kalimatnya cuma satu. Tapi kalau kita mau review di previous lesson ada banyak expanded, itu juga banyak itunya kalimatnya. Next, we are going to language feature of caption. Apa language feature? Ciri-ciri kebahasaan. Jadi ini sama juga dengan teks-teks yang lainnya. Ada ciri-ciri kebahasaan. Jadi nulis caption tidak sembarang, ada aturannya. The first, use present tense. Nah, kita menggunakan present tense. Masih ingat ya present tense ya? Nah, kayak tadi apa Aishwarya Rai poses? Tidak pose, enggak begitu. Meskipun dalam fotonya itu sebenarnya sudah di foto lama, tapi tetap tulisannya captionnya tidak pose, enggak, tapi poses. Lah, seperti itu. The second, don't begin with a, an, or the. Masih ingat apa itu a, an, or the? Artikel ya, namanya. Jadi enggak boleh menulis caption itu diawali dengan artikel. No, ya. Kemudian ada when identifying members of group. Masih ingat ini masuk jenis yang mana?
masuk jenis caption yang group identification ya. Itu ada when identifying member of group, right from left, not from left to right. Maksudnya begini ini. Jika kalian ingin menulis caption, kemudian kalian ingin menyebutkan nama-nama dari grup, itu menulisnya harus from left. Nggak pakai dilengkapi from left to right, itu yang salah. Nah itu perlu digarisbawahi. Ini sudah diambil dari beberapa referensi dan semuanya menyatakan begitu. The last, don't use above or picture here. Jadi karena caption ini posisinya adalah sebagai penjelas atau penyerta gambar, maka di sini caption, ketika menulis caption nggak pakai ditulis gini above the picture, picture above or picture here, nggak boleh. Nah itu yang nggak boleh. Nah itu semua tentang apa? Some notes about caption. Now we are going to let's make a caption. Kita sekarang membuat caption nih ya. Ini kalian bisa lihat di buku kalian itu ada gambar. Itu di buku kalian ada itu gambar ya. Itu kalau diperhatikan itu gambarnya itu apa? Little boy is riding bicycle. He is wearing helmet ya. He is making conversation with a police ya. Dari sini kalian bisa mengimajinasikan caption apa ya yang cocok. Lah seperti itu. Misalkan saya pengen menulis tentang komentar tentang si anak ini nih, misalkan poor boy wears a helmet. Nah, ini kebetulan saya pakai captionnya, ini bisa kalimat ya. Bisa juga saya pakai tulis gini, poor boy gitu aja. Kalau saya pinginnya hanya structure yang a few words. Tapi kalau saya pinginnya yang berupa kalimat, saya bisa pakai poor boy wears a helmet. Nah, itu biasanya caption itu. Nah, caption tidak hanya tulisannya ada di bawah itu saja, tapi kalian juga bisa membuat misalnya sebuah apa yang dibicarakan oleh polisi misalkan, atau mungkin anaknya. Misalkan ini kalau polisinya yang mau ngomong ini, oh my goodness, atau apa, show me your driving license. Lucu ya? Oke sobat pintar, that's all our lesson today. Jangan lupa subscribe and like and comment the channel YouTube Belajar Online Official. From me Kak Via, see you. Salam belajar online.